Pernahkah kita merasa ditinggalkan? Bukan karena orang yang kita kasihi meninggal, tetapi karena mereka memilih menjauh. Mungkin sahabat yang dulu begitu dekat, kini tak lagi menyapa. Mungkin keluarga tidak memahami perjuangan kita. Atau mungkin kita pernah berbuat baik, tapi justru menerima penolakan sebagai balasannya. Perasaan seperti itu sangat menyakitkan. Penolakan seringkali meninggalkan luka yang lebih dalam daripada kata-kata yang kasar. Saat seseorang yang kita harapkan justru meninggalkan kita, hati bertanya, apakah aku tidak berharga? Namun firman Tuhan memberikan jawaban yang menghibur. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Sahabat terkasih, Tuhan tidak berkata bahwa Dia sekedar melihat kita dari jauh. Dia tidak hanya mengetahui air mata kita, Dia menyambut kita, seperti seorang bapa yang membuka tangannya bagi anak yang datang dengan hati hancur. Artinya, ketika dunia menutup pintunya, Tuhan membuka pintu kasih-Nya. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda yang sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Ia belajar dengan tekun dan akhirnya berhasil lulus dari perguruan tinggi. Dengan penuh semangat, ia melamar pekerjaan ke berbagai sekolah. Namun, satu demi satu lamaran ditolak. Bahkan ada yang berkata, kami mencari orang yang lebih berpengalaman. Hari-hari berlalu, tabungannya menipis, beberapa kerabat mulai meragukannya. Sudahlah, mungkin itu bukan jalanmu. Ucapan itu semakin membuatnya kecewa. Ia mulai berpikir bahwa dirinya gagal. Suatu sore, ia duduk sendirian di sebuah taman sambil berdoa. Tuhan, mengapa pintu semua tertutup? Beberapa minggu kemudian, seorang teman lama menghubunginya. Temannya meminta bantuan untuk mengajar anak-anak di sebuah desa yang kekurangan tenaga pendidik. Awalnya, ia menganggap itu hanya pekerjaan sementara. Namun, ia menerimanya. Di desa itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anak-anak begitu bersemangat belajar. Mereka datang lebih awal setiap pagi. Mereka menghargai setiap pelajaran yang diberikan. Beberapa tahun kemudian, sekolah kecil itu berkembang pesat. Banyak murid berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemuda itu pun dikenal sebagai guru yang menginspirasi banyak orang. Suatu hari, ia berkata, "Kalau dulu semua lamaran saya diterima, mungkin saya tidak akan pernah sampai di tempat yang Tuhan sediakan." Penolakan yang dulu dianggap sebagai akhir, ternyata hanyalah jalan menuju rencana Tuhan yang lebih indah. Demikian pula dalam hidup kita. Kadang Tuhan tidak langsung membuka pintu yang kita inginkan, karena Dia sedang mempersiapkan pintu yang lebih baik. Sahabat terkasih, Mazmur 27 ditulis oleh Daud, seorang yang juga pernah mengalami penolakan, ancaman, dan kesendirian. Namun di tengah semua itu, Daud memiliki keyakinan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin hari ini kita merasa sendirian. Mungkin ada orang yang melupakan kebaikan kita. Mungkin doa kita belum dijawab seperti yang kita harapkan. Jangan biarkan penolakan manusia menentukan nilai diri kita. Nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan kita, bukan oleh penilaian manusia. Jika hari ini ada orang yang meninggalkan kita, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap. Tetaplah berjalan dalam iman, karena Tuhan sanggup memakai masa-masa yang menyakitkan menjadi awal dari berkat yang tidak pernah kita bayangkan. Percayalah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap menerima, memeluk, dan menyertai setiap anaknya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Ketika kami merasa ditolak, diabaikan, atau ditinggalkan oleh manusia, ingatkan kami bahwa Engkau tetap menyambut kami dengan tangan yang terbuka. Pulihkan hati yang terluka, berikan kekuatan untuk tetap percaya kepada rencana-Mu. Tolong kami agar tidak menyimpan kepahitan, tetapi belajar menyerahkan setiap kekecewaan kepadamu. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan jadikan kami berkat bagi orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 10 menguatkan hati kita sepanjang hari. Apapun yang sedang kita hadapi, mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.